Oke, oh, Dok Halo, Rama sudah join kita. Selamat malam, Dok Rama. Apa malam. kabar? Baik, gimana kabarnya? Oke, ini suara aku kedengaran jelas ya? Jelas. Oke, lagi di mana nih, Dok? Baru pulang praktek Baik, kah? ya. Oke, mungkin dari Oh, baiklah kita langsung mulai aja untuk live malam hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Poren yang sudah join live ini. Hari ini kita akan bahas seputar muntah dan diare pada kucing dan anjing bersama Dokter Hewan Rama. Untuk Dokter Rama boleh perkenalan diri dulu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Dr. Rama. Panggil aja Dokter Rama biasanya. Saya praktek di Jakarta, Jakarta Timur. Lebih tepatnya di Awal Care Buaran. Kurang lebih sudah praktek 3 tahunan, hampir 4 tahun. Gitu. Udah? Oke, jadi buat teman-teman Poren sekalian yang domisili Jakarta Timur, boleh kalau mau ketemu Dok Rama ke klinik Awal Care ya. Oke, setiap hari ya dok Ya, prakteknya boleh. atau off-nya di hari apa tuh? Setiap setiap hari off-nya tiap hari Kamis saja. Oke, Tuh. dok Rama ini juga aktif ya ngasih edukasi, bikin konten di TikTok. Jadi buat teman-teman boleh pada follow TikToknya Dokter Rama Iya. juga. Baiklah, nah malam hari ini kita bahas putar kasus yang umum banget ya, sering terjadi gejala umum pada hewan, kucing dan anjing, khususnya untuk muntah dan diare. Tapi kan muntah diare ini hanya sebuah tanda klinis aja, gejala klinis dari berbagai macam penyakit. Nah, mungkin Dok Rama boleh sedikit kasih penjabaran tentang muntah itu apa, lalu kapan kita perlu khawatir ketika ada kasus muntah atau diare pada anabul. Uh, ini kan mesti kan paling dasar ya penyakit Ya, muntah, diare itu dasar penyakit yang paling dasar. Biasanya sih bisa dikatakan fase dari rendah maupun fase dari tinggi banget. Jadi dimana bisa dikatakan hal biasa bisa cepat sembuh atau hal yang luar biasa yang lama banget sembuh dikarenakan akibat tertentu, bisa infeksi bakteri, bisa infeksi virus. Menjalarnya kemana-mana gitu. Jadi kalau muntah diare ini sangat dominan di virus, mesti virus, atau bukan mesti virus saja sih, biasanya sih bisa jadi di organ-organ seperti ada gangguan hati, gangguan hepar, atau gangguan usus, atau bisa ketiga gangguan itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bukan karena memang karena virus aja, panleukopenia aja, bukan karena di situ aja, tapi banyak hal yang bisa diakibatkan. Bisa juga cacing, hairball juga bisa seperti itu. Banyak sih hal yang mendasarkan gejala muntah diare. Muntah diare itu gejala ya, bukan penyakit seperti itu. Oke, ya. Jadi yang perlu dicatat, di highlight oleh Pauran sekalian, muntah dan diare itu gejala ya, bukan penyakit. Jadi kita mesti telusuri lagi ya dok, penyebabnya apa gitu. Terus kalau buat diare sendiri, sebenarnya kapan kita sebut seperti apa diare pada kucing dan anjing, misalnya yang dari bentuknya deh atau ciri khas yang kita perlu waspadai. Gitu, oke. Diare itu banyak macamnya ya. Kadang-kadang owner itu datang ke klinik kucuk-kucuk gitu kan. Tiba-tiba, dok ini diare. Nah, kita pasti mikir kan diare, wah diare encer gitu. Kalau kita nggak tanya-tanya lagi kepada pemilik, ini mesti sering banget aku temuin gitu. Dok diare, padahal hewannya aktif nih diare. Nah, kita harus tahu nih sebagai dokter harus ngomong diarenya apa Bu? Diare cair, diare ada darahnya, atau diare yang
pasta gitu ya. Nanti langsung kalau ketahuan oh diare pasta dok, kita harus apain yang kita lakukan seperti itu. Nah diare itu banyak sekali macamnya, muntah pun juga banyak macamnya. Jadi saya katakan dulu muntah dulu ya. Dari muntah itu biasanya kita bisa melihat biasanya ada yang warna kuning atau warna putih gitu, atau biasanya juga muntah herbal ya, muntah karena diakibatkan bulu-bulu itu juga bisa jadi. Kalau biasanya kalau muntah, ada juga muntah darah nih, itu muntah darah ya diakibatkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri yang sudah berkelanjutan, yang sudah panjang, atau infeksi organ dalam. Nah itu biasanya juga bisa jadi. Terus kalau yang kuning biasanya memang bagian lambungnya mungkin ada gas atau kelainan, atau biasanya ada benda asing yang masuk ke dalam lambung itu, makanya dia akan reaksi muntah-muntah gitu. Terus apa itu muntah herbal ya, kita tahu sendiri lah, muntah karena bulu gitu. Terus yang kedua diare. Diare itu banyak macamnya dok. Jadi ada yang tiga nih, diare yang diakibatkan karena bulu, diare bulu juga keluar dari situ. Terus ada juga diare yang diakibatkan oleh cacing, itu biasanya cacing juga keluar. Terus yang ketiga diare karena yang hal lain something gitu, kayak karena virus, karena mungkin apa itu namanya itu pencernaan yang kurang baik, mungkin ada darahnya seperti itu. Nah ini aku ada gambar nih, ada scoring feses nih, biar orang tahu nih. Jadi ada, kelihatan nggak sih? Wah. Jadi ada scoring feses nih, ini di tempatku ya, klinikku. Jadi kita bisa tahu nih mana aja yang pasien-pasien atau kucing-kucing kalian atau anjing-anjing kalian yang kena diare atau enggak. Jadi biar nanti pas ke dokter tahu nih mana diare, mana enggak gitu kan. Nah, diare ada yang kurang jelas dok. Ya mungkin dideketin dari yang skor 1 dulu. Nah, skor dulu. Itu bentukannya seperti ini. Gini ya. Cair ya. Bentuknya berair dan tidak bertekstur gitu ya. Nah ini itu. Terus nah skor yang kedua ada tekstur tapi tidak berbentuk, biasanya kayak pasta gitu. Ini yang skor 2. Terus yang skor ketiga ya berbentuk tapi masih lembek-lembek gitu, ini nggak ada masalah. Nah yang 2 ini masalah ya, mungkin karena diakibatkan penyakit virus atau penyakit yang lainnya gitu bisa. Terus kalau ini yang masih ya bisa dikatakan normal lah ya, nggak masalah. Terus yang ini juga berbentuk dan keras ya, juga nggak ada masalah ya, berbentuk dan keras nggak ada masalah. Terus yang sangat keras dan kering ini, nah ini biasanya bisa jadi nggak bisa pup, biasanya seperti itu. Konstipasi ya dok ya? Harus bisa, kalau nggak dikasih pencahar atau enggak dibedah gitu bisa. Kalau semuanya sudah bentukannya sudah keras gini ya, atau merejan si kucingnya ya gitu. Terus sih kurang lebih seperti itu kalau scoring dari fesesnya gitu. Oke. Jadi penting banget ya buat Pauran tahu scoring dari fesesnya, jadi bisa menjelaskan lebih detail gejalanya ke dokter hewan ketika berkunjung, atau mungkin difotoin juga ya kalau bingung ini gimana ya ngejabarinnya. Jadi penting juga nih buat Pauran setiap ada gejala yang muncul dan nggak tahu harus ceritain detailnya kayak gimana ke dokter hewan, difotoin aja atau kalau nggak divideoin boleh ya, gitu. Ya itu untuk bukti-bukti di lapangan ya. Oke, itu tadi untuk diare. Kira-kira ini nggak dok, kayak ada nggak sih diare-diare ini menjadi suatu ciri khas penyakit tertentu atau bisa ngebedain untuk suatu penyakit seperti itu? Ada, biasanya gini, kalau virus biasanya hal yang pertama itu adalah bau yang anyir banget, pasti kan dokter tahu kan, baunya anyir, baunya nggak enak banget. Nah itu biasanya mengarah ke virus. Atau enggak biasanya sih ada warna lebih hitam, itu yang bisa disebabkan oleh, itu biasanya
gangguan liver, gangguan Fungsi pencernaan organ gitu ya. Oke. kurang bagus itu biasanya, atau bahkan pup yang merah disertai darah. Nah, disertai darah itu bisa jadi karena infeksi bakteri, bisa karena infeksi cacing juga bisa. Nama itu Pak Orange langsung segera ke dokter hewan. Mungkin dari kami bisa menyarankan untuk tes apa itu namanya, mikroskop gitu kan, dilihat apakah itu apakah itu amoeba ataukah itu telur parasit, seperti itu gitu. Itu Oke, sih, jadi banyak 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 yang harus kita curigai dari pup ataupun muntah seperti itu. Lebih baik ya tahu lab itu penting. Jadi lab pemeriksaan darah, bahkan kita pemeriksaan rapid test atau enggak X-ray itu perlu kalau semuanya yang diperlukan gitu. iya. Itu Jadi nggak sembarang ngasih obat aja ya sebenarnya dok ya gitu. Apalagi kalau kondisinya udah diarenya bolak-balik berhari-hari, terus yang encer dan cuma datang minta obat nggak bisa. Kita harus melakukan serangkaian pemeriksaan, bisa rapid test, mikros, karena itu untuk membedakan penyebabnya gitu. Karena tadi balik lagi diare ini hanya gejala awal ya dari berbagai macam penyakit. Baiklah seperti itu. Kira-kira ada nggak sih dok kayak pertolongan pertama kalau anabul diare atau ketika kondisi seperti apa kita perlu segera membawakannya ke dokter hewan atau kayak ditunggu dulu, oh kayaknya masih lembek doang nih atau gimana sih dok gitu. Jadi gini, kita ngomong dari awal dulu nih, kalau seumpamanya kita lihat dulu apakah hewan itu dehidrasi atau enggak. Kalau seumpamanya muntah atau biasanya saya suruh muntah 2 kali bahkan lebih langsung bawa ke dokter hewan. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Terus kalau diarenya benar-benar 2 kali kita temui cair sampai dia walaupun dia masih aktif tapi cair, langsung bawa ke dokter hewan. Ditakutkan itu merupakan gejala awal dari virus gitu kan. Terus biasanya juga virus juga nggak ada gejalanya juga sih. Kadang-kadang kita juga karena lebih baik kalau seumpamanya sudah mulai bentuknya pasta kayak scoring yang kedua tadi, langsung bawa aja ke dokter hewan. Terus kalau seumpamanya muntahnya sudah 2 kali atau bahkan lebih baik dibawa ke dokter hewan aja kalau semuanya sudah lebih dan diikuti serta dia lemes banget itu langsung bawa aja ke dokter hewan. Nah, gimana cara untuk melihat lemes atau enggak akibat dari muntah? Kan muntah kan juga memerlukan tenaga, diare juga memerlukan tenaga, jadi dehidrasi ya. Kalau dehidrasi kayak gitu, kita coba cubit di bagian punggungnya. Kalau semuanya lebih dari 2 detik, langsung bawa ke dokter hewan aja seperti itu gitu. Nah, kalau pertolongan pertama, kalau kalau malam-malam nih biasanya kalau semuanya sudah muntah nih malam-malam, kadang-kadang dokter hewan nggak ada nih, belum buka gitu. Pertolongan pertama kalau muntah, tolong puasakan 4-5 jam dulu puasa makan. Nah, sediakan di rumah pakan yang bisa gastro, bisa merek apapun itu boleh. Terus kalau bisa puasakan dulu 4-5 jam dulu biar perutnya kosong. Kemungkinan ditakutkan adanya gangguan di pada lambung gitu. Terus ya kalau semuanya diare, ya itu coba dikasih, ya pertolongan pertama coba kasih Loperamid dulu. Kalau bentukannya dia apa tuh sudah besar gitu, kucingnya besar, 1 tablet aja untuk 1 kali nggak masalah gitu. Nanti baru besok paginya atau sudah ada dokter hewan langsung ke dokter hewan aja. Itu cuma untuk pertolongan pertama aja, pertolongan di rumah kalau nggak ada. Kalau memang benar-benar dibutuhkan malam hari kalau semuanya belum ada dokter hewan. Kurang lebih seperti itu sih, Dok. Oh, oke. Ini ilmu banget ya untuk para sekalian. Pertolongan pertama ini bisa dilakukan ketika kondisi darurat aja ya, misalnya pada malam hari gitu, atau kesulitan untuk membawa anabul, tapi tetap harus diperiksain lagi ya kalau kondisinya Iya, semakin nah, lemah. Berarti kita boleh kali yang nyetok Loperamid tuh boleh obat manusia sih itu sediaan. Atau kalau yang
sediaan hewan tuh banyak sih, seperti ada Promozen L atau Direa ya, itu juga di online ada, tapi balik lagi sifatnya hanya untuk pertolongan pertama. Kalau udah diarenya lebih dari 3 kali ya, atau encer disertai dengan dehidrasi, harus segera mendapatkan pertolongan dari dokter hewan. Oke. Mantep. Makanan gastro juga boleh ya dok ya, kita sediain di rumah buat pertolongan pertama. Oke, kalau muntah sendiri gimana dok? Untuk ada nggak kayak tips-tips atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah? Ya, tadi muntah cuma kita harus puasakan dulu aja, terus Rasain jangan aja. puasakan dulu 4 jam, 4 sampai 5 jam ya, biar perutnya kosong. Terus kalau bisa, kalau mau dikasih makan, makannya dihitung per jam dulu dan porsinya jangan terlalu banyak-banyak dulu. Takutnya kalau kita isi makan yang sama kayak manusia, kalau kita makannya terlalu walaupun kita perutnya sakit, kan hewan juga nggak bisa ngomong nih. Jadi kita pakai logika aja, kalau mamanya kita masukin terlalu makanan banyak, dia bakal muntah lagi. Jadi makanya sediakan gastro yang cair gitu kan, nah supaya ada yang masuk gitu, dan masuknya tidak terlalu banyak seperti itu gitu sih. Oke. Obat-obatan pun kalau semuanya yang sedang nggak bisa dikasihkan kalau muntah sih, seperti itu. Iya, soalnya kalau percuma juga ya kadang kita masukin obat terus dimuntahin lagi gitu. Oke, kita coba sambil jawab pertanyaan dari Poren juga ya dok. Nih dari KPP. Dok, kalau muntah herbal minimal berapa kali dalam seminggu? Kalau terlalu sering muntah herbal apa berbahaya ya? Gimana tuh dok? Ya, kalau biasanya sih bisa seminggu bisa 2 kali, kalau enggak bisa lebih juga sih, tapi enggak tiap hari ya. Jadi kalau memang tiap hari itu coba dicek lagi ke dokter hewan, kalau enggak apakah memang di dalam ususnya ada bermasalah atau enggak, takutnya herbalnya sudah banyak banget nih di dalam pencernaannya dia. Nah, maka dari itu segera coba dicek dulu kalau mamanya benar-benar itu muntahnya kok sering gitu-gitu. Soalnya herbal itu nggak mungkin terlalu sering juga, itu tidak baik juga sih sebenarnya gitu. Iya, berarti kita perlu evaluasi lagi nih kenapa sering banget. Kalau terlalu sering juga kasihan ya, nanti mengiritasi pencernaan, lambung, karena kalau nggak pada dasarnya keluar lewat pup ya si herbal ini ya, bagusnya ya keluar dari saluran belakang nggak dimuntahin. Jadi buat Poren diperhatiin lagi penyebab herbalnya. Biasanya ini terjadi overnya kalau udah lagi rontok-rontoknya ya, spesialnya untuk kucing-kucing yang long hair. Nah, itu. Jadi dievaluasi lagi. Kadang kenapa ini rontoknya berlebih sehingga ketika dia grooming lalu tertelan si bulu-bulu yang rontok banyak ini. Oke. Baiknya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dok, gimana cara menjaga kesehatan anabul agar terhindar dari diare di musim pancaroba? Iya, ini lagi meningkat ya kasus kalau udah perubahan cuaca gini ya, yang tadinya nggak kenapa-napa terus diare aja, padahal nggak ada makan, nggak ada ganti pakan gitu katanya. Gimana tuh dok? Ini diare itu biasanya bukan disebabkan oleh ganti pakan atau hal yang something atau diubah makannya biasanya. Kembali lagi, kucing adalah hewan yang tidak bisa memilih makanan atau minuman. Kucing biasanya pasti tahulah, kucing itu pasti bakalan lari maupun anjing, lari ke kamar mandi, dia bakalan minum air kotor, mungkin dia mainin kecoa, mungkin mainin cicak. Nah, itu kembali lagi, itu kan sarang bakteri. Jadi musim hujan seperti ini, kucing atau anabul kita atau anjing kita nggak tahu nih apakah dia minum apa atau makan apa. Nah, bisa disebabkan diare seperti itu, bisa jadi disebabkan muntah. Mungkin karena dia makan kecoa atau binatang yang something yang kotor seperti itu, air kotor. Nah, itu juga bisa. Terus yang kedua bisa karena musim pancaroba seperti ini, manusia aja gampang kena penyakit ataupun hewan kan gitu, kayak flu, Iya. diare bahkan gitu, apalagi virus panleukopenia lagi banyak
Lagi banyak-banyaknya, lagi lagi banyak, marak-maraknya. lagi marak-maraknya, lagi banyak banget itu sorry, lagi banyak-banyak nih virus Panle gitu-gitu, rhinotrachetis, seperti parvo gitu-gitu. Dari itu sih susah, susah untuk mencegahnya. Kalau lebih baik kasih aja, jangan lupa vaksin. Satu itu paling utama, jangan lupa vaksin untuk menguatkan imunnya dia. Terus kedua, jangan lupa selalu sediakan vitamin imun seperti Imbus, Kids itu boleh, atau enggak vitamin. Jangan yang vitamin kayak maaf apa itu gel-gel itu gel itu biasanya untuk vitamin penambah nafsu makan. Kalau ya sediakan imbus saja, apalagi musimnya seperti ini. Gitu sih, Dok. Sifatnya meningkatkan daya tahan tubuh ya, Dok ya. Iya. Oke, jadi kan kita khawatir banget ya terburuknya kasus diare dan muntah itu penyebabnya virus. Kalau pada anjing parvo, kalau kucing panle. Daripada itu terkena virus, jadi baiknya udah pada vaksin nih kucingnya, mumpung sehat. Karena nanti kalau ternyata muntah dan diarenya karena virus itu udah PR banget gitu, dan sangat ganas ya si virus-virus ini. Jadi yang paling penting tingkatkan imun para anabul dengan pemberian pakan dan nutrisi bagus, suplemen imun, dan jangan lupa jadwal vaksinnya. Oke. Yep. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Kalau ini P3K buat anabul diare apa ya, Dok? Ini tadi udah dijawab ya. Tadi dari Dokter Rama, boleh pertolongan pertama aja, loperamid boleh, atau beberapa sediaan hewan seperti direa dan Promozan L. Tapi harus segera dibawa kalau sudah mengalami dehidrasi. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dok, bedain diare panleukopenia sama cacingan gimana sih? Ada nggak, Dok? Panle ya itu kan panle itu kan kayak bau pupnya kayak bau anyir seperti itu. Jadi bau nggak sedap banget, bukan seperti bau feses normalnya ya. Jadi kayak bau bangkai gitulah, bisa pasti ya, Dok ya. Pasti baunya seperti itu, anyir banget gitu. Nah, kalau seumpamanya pup biasa kan normalnya pup bau pup biasa gitu-gitu. Nah, terus kalau semuanya cacing biasanya sih bentukannya encer juga, tapi tidak terlalu bau seperti bau pada virus kayak gitu, atau bahkan disertai juga biasanya cacing gitu-gitu. Ada juga cacing yang di anusnya dia ada gerak-gerak, itu seperti itu ada gitu juga. Itu sih spesifiknya pasti dari bau juga sih gitu. Iya, jadi kalau yang pernah di rumah kucingnya atau anjingnya kena virus tuh aromanya bisa berbeda deh gitu. Kalau udah pernah pengalaman ya. Tapi balik lagi untuk penegakan diagnosa kita mesti ada pemeriksaan lanjut ya, Dok ya. Harus dengan pemeriksaan dari dokter hewan gitu. Karena untuk tahu virus dan cacing ini kita juga bisa lakukan dengan pengecekan rapid test untuk virus, lalu feses, ya gitu, buat lihat ada apa aja. Kadang pun bukan cuma cacing ya gitu, protozoa seperti giardia itu juga sering kan diare pada anabul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini out of topic banget sih, tapi boleh kalian dibantu jawab ya, Dok ya. Dok, apa benar skabies manusia? Skabies itu disebabin apa ya? Apa karena gigitan kutu? Oke, kayaknya sering banget nih nanyain skabies. Nggak apa-apa, kita bantu jawab aja. Boleh di luar tema ya. Jadi kalau skabies itu biasanya dikarenakan oleh para apa itu namanya tungau ya, kutu ya, gitu. Iya. Terus dia bentuknya berkerak seperti itu. Jadi biasanya bukan jamur ya. Kadang-kadang owner itu ini jamur gitu-gitu. Ini jamur. Ternyata kita lihat ternyata itu skabies gitu kan. Jadi ya kembali lagi kita harus bawa ke dokter hewan, dan itu skabies juga bisa menular ke manusia gitu. Harus dilakukan scraping, harus dilakukan mikroskop kayak gitu-gitu.
ya obatnya mungkin bisa ada tetes kutu atau bahkan suntik gitu sih. Nah itu tergantung dari dokter hewannya, pemberian dokter hewannya gimana seperti itu. Jadi kalau mau jadi bukan skabies atau biasanya owner-owner itu bingung ini skabies atau jamur kayak gitu-gitu. Jadi kalau membedakan skabies atau jamur, biasanya kalau skabies itu berkerak-kerak banyak gitu-gitu, terus lebih 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 berkerak itu kan biasanya spotnya ada di telinga atau di kaki itu. Kalau di jamur biasanya di badan-badan seperti itu sih dok, kurang lebihnya gitu. Oke, luar biasa sekali insight dari Dok Rama. Jadi memang skabies itu dia menular ya ke manusia, jadi mesti hati-hati. Dan untuk membedakan, memang mirip sih ini ya si antara skabies dan jamur. Memang harus ada pemeriksaan dari dokter hewan. Karena dua hal ini pengobatannya sangat berbeda loh gitu. Jadi nggak bisa sembarang kadang kasih obat spray-spray skabies, jamur itu tidak disarankan ya dok ya. Baiknya diperiksakan langsung karena khawatir malah makin parah jika tidak ditangani dengan tepat seperti itu. Ada gini dok, kadang-kadang juga lain gitu ke dokter lain gitu, dok minta suntik apa, suntik jamur. Suntik jamur. Kamu Iya itu sering banget. Jadi ini next time mungkin kita juga pengen bahas ya. Jadi nggak ada yang namanya suntik jamur tuh nggak ada gitu. Yang salah kaprah itu sebenarnya kita kasus KBS beberapa treatmentnya bisa diinjeksi. Tapi karena mirip dikiranya masih para pet owner ini itu jamur. Jadi suntik jamur gitu. Oke. Karena jamur sendiri tuh terapinya agak lumayan rumit ya. Nggak bisa cuma suntik karena harus beberapa obat oral ya agak panjang gitu. Oke, kita kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Dok Rama. Ini banyak banget pada yang antusias sekali. Nah ini juga sering nih, apa mitos, nggak tahu sih ini mitos apa fakta ya. Dok, apakah tempe benar bagus untuk anabul yang diare? Soalnya pernah dengar, wah tempe nih gimana nih tempe untuk anabul nih. Ilmu baru di perhewanan. Ya banyak sih pemilik-pemilik itu minta kadang-kadang wah ini tempe bagus nih gitu kan, padahal itu cuma 1 ke 2 kali 3 kali pemberian lah maksimal gitu kan, tapi ternyata tidak baik juga. Itu entah memang belum ada sih untuk saat ini, belum ada penelitian yang membenarkan atau 100% benar untuk mengatakan tempe bagus untuk pencernaan. Karena memang ya kembali lagi karena kan tempe kan juga ada ragi seperti itu gitu kan, jadi apakah itu bisa memperbaikin si pencernaan atau apa itu namanya itu bisa tidak diare lagi, itu belum ada penelitian yang terlalu jelas untuk apakah itu bisa membuat diare itu sembuh gitu. Karena diare itu bukan ya kembali lagi ya yang saya katakan tadi, diare itu bukan karena diare biasa, bisa karena organ, bisa karena yang lain kan gitu. Maka dari itu jangan coba-coba dulu untuk tempe boleh dikasihkan tempe, tapi jangan terlalu percaya karena itu takutnya diare itu banyak hal yang diakibatkan karena apa. Maka dari itu kita harus paham itu diarenya dari mana dulu, apakah dari pencernaan ataukah mungkin dari organ yang lain seperti itu. Itu sih. Iya, benar sekali. Jadi itu buat kakak Unmar Kuning. Kebetulan kemarin di Urban Fair ada bahas tentang tempe untuk diare ya. Mungkin boleh di scrolling lagi di feed. Memang belum ada penelitian secara ilmiah. Karena kan kita dokter ya, nggak bisa cuman sembarangan ngasih terapi ya, harus based on reference juga gitu. Tapi kita nggak nyaranin jika belum ada pemeriksaan lanjut. Balik lagi tadi, penyebab diare ini banyak banget. Jangan kalau ternyata penyebab diarenya cacingan atau virus ya si tempe ini nggak efektif banget gitu. Memang beberapa case si tempe ini yang dimanfaatkan adalah probiotiknya itu si raginya ini. Nah tapi mungkin buat pertolongan pertama ya, kalau kurang ada yang bilang juga, cuman kita sendiri belum bisa menjudge si tempe ini seperti apa gitu. Oke, lanjut ya dok untuk pertanyaan berikutnya. Oke nih,
Kalau dalam case keracunan, gimana dok? Dan posisinya tidak memungkinkan untuk bisa langsung dibawa ke dokter hewan. Nah, ini juga sering banget nih pertanyaannya untuk keracunan pada anabul dan posisinya nggak bisa bawa ke dokter hewan. Nggak PR ya dok sebenarnya ya? Iya, Pak. Keracunan ya. Jadi keracunan itu banyak ya, racun tikus, racun serangga, atau racun apa dulu ya, kita bingung juga kan gitu kan, apa racun dari obat-obatan yang kadang-kadang owner suka tiba-tiba, oh kok demam gitu-gitu, langsung dikasih paracetamol. Nah itu biasanya racun obat kan gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Racun itu susah ya, karena kita nggak tahu nih sudah dikasih berapa banyak yang masuk di dalam tubuh, pergerakannya cepat atau lambat, kita kan juga nggak tahu ya. Nah itu benar-benar cepat banget, apalagi kalau semuanya itu racun tikus gitu kan, atau racun serangga gitu. Itu cepat banget, langsung tiba-tiba ada kejang-kejang, berbusa, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kalau ini cuma pertolongan pertama ya, cuma benar-benar pertolongan pertama, sediakan aja sih norit aja gitu kan, sediakan norit aja, mungkin bisa membantunya dia juga gitu kan. Nah terus kalau bisa air kelapa juga, air kelapa muda kalau bisa, kalau ada air kelapa muda, biar supaya ya sama kayak norit gitu kan, air kelapa muda boleh. Tapi ada kadang-kadang yang mengatakan, dok kasih susu Susu beruang, buang gitu. merah beruang gitu juga, belum ada penelitian juga, karena kan susu beruang juga ada, takutnya ada, itu kan susu manusia, takutnya laktos yang memang yang nggak dibolehkan pada kucing gitu atau anjing gitu kan. Nah itu masih masih belum mengerti ya kalau semuanya susu ya, susu yang jenis beruang itu tadi ya, ya lebih baik ya amannya dikasih norit, atau enggak air kelapa muda itu boleh gitu sih. Oke, ini insightful banget ya dari Dok Rama. Jadi balik lagi kita mesti tahu ya tingkat keracunannya seperti apa. Tapi ya tadi pertolongan paling pertama boleh sediain norit atau mungkin air kelapa untuk mengganti hidrasi. Cuman kalau bisa segera harus bawa ke dokter hewan ya, poren semua, karena kita nggak tahu tingkat racun yang masuk ini seperti apa. Beberapa case akan menyebabkan kejang-kejang hingga ketidaksadaran. Jadi obat-obat harus diberikan secara intravena, mesti diinfus, ada obat-obat untuk menetralisir racun lainnya gitu. Jadi mungkin dari ini ketelan apa misalnya kemakan minyak tanah, ini anjing juga sering nih, minyak goreng atau apa, coba kasih norit dulu, tapi tetap segera dibawa ke dokter hewan gitu. Jadi tadi kita udah beberapa dapat ilmu P3K ya untuk kasus diare dan muntah ini dari Dok Rama, ada loperamid atau obat-obat diare lainnya, kemudian norit gitu. Jadi ini boleh disiapin di rumah. Oke, lanjut ya dok ya, banyak banget ini pertanyaan. Kita bahas Oh pertanyaan ini karena ini biasanya real case yang iya. di kalangan forum gitu. Dok, izin bertanya, kalau kucing muntah air bening agak berbusa sedikit, itu apakah disebabkan oleh kebanyakan minum, dok? Waduh, sering juga nih. Hmm. Muntahnya air dan berbusa, gimana tuh, dok? Mungkin bisa jadi dikarenakan lambungnya lagi kosong, atau mungkin ada diakibatkan gas, kemungkinan di dalam lambungnya kan kita kan nggak tahu nih. Karena biasanya kalau muntah busa, muntah putih itu apa itu namanya itu, lambungnya yang ada mungkin ada gas yang belum terlalu banyak. Biasanya kalau sudah kuning Kembung ya? gasnya, kembung kayak gitu-gitu, bisa gitu-gitu. Kalau kuning biasanya sudah bercampur dengan bakteri, atau memang gasnya lagi banyak gitu, itu bisa jadi seperti itu sih dok. Gitu. Makanya belum spesifik apakah itu muntahnya dikarenakan memang lambung, atau memang habis kebanyakan main, atau biasanya ya Iya. kayak manusia nggak enak sebah gitu loh gitu. Enggak gitu. Jadi dipantau lagi aja. Mungkin frekuensi muntahnya seperti apa? Apakah memang sesering itu atau bahkan lebih sehari lebih dari 3 kali, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu dipantau, misalnya mungkin di pagi hari atau di malam hari. Jadi kita bisa evaluasi lagi. Tapi balik lagi, kalau memang mengkhawatirkan segera lakukan pemeriksaan lanjut di dokter hewan. Oke.
Oke, lanjut lagi ya dok, gitu. Pada antusias banget nih. Dari Kak Puza Molly Cats. Dok, kitten itu mengapa, sorry, ini di belum. Dok, kalau kitten itu mengapa suka tiba-tiba diare ya? Apakah diare itu menular lewat litter box? Nah, menular nggak nih dokter Gan? Apa diare di litter box gimana tuh dok? Bisa sih karena kan kitten itu kan sering banget virus ya, virus itu bisa lewat dari mana, dari udara atau dari tempat pakan atau dari apa itu pup, bisa, karena bisa bisa menular seperti itu. Apalagi kitten itu gampang banget kan, imunnya belum terlalu bagus banget, maka dari itu kan disarankan untuk vaksin. Ya bisa bisa terjadi seperti itu, bisa gitu-gitu, tapi kan kita kan nggak tahu lagi apakah bisa disebabkan oleh karena di situ atau tidak, dia suka jilat-jilat yang lain gitu, bisa jadi seperti itu sih dok. Iya Apakah bener. Kita kan jahil banget ya, kadang kita nggak bisa pantau selalu ya habis jilatin lupa? apa. Karena kan ya sumber si penyakit ini banyak banget. Dia ngejilatin air di kamar mandi, ya bisa aja diare gitu. Perhatikan lagi kondisi lingkungan dari si kitten ini. Kalau memang mengkhawatirkan diare berlarut terus, ya nanti kita periksa aja ya. Oke, beberapa pertanyaan lainnya banyak banget ini. Nanti kalau ada yang belum terjawab, bisa di next time ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi nih. Sebentar. Nah ini dok, apa penyebab muntah anabul selalu disebabkan oleh bulu? Kayaknya ini udah dijawab ya dok ya, nggak usah deh. Deka Humaira, dok, apakah penyebab muntah selalu disebabkan oleh bulu atau ada faktor lain? Iya, tadi udah dijawab sama dok Rama, banyak penyebab ya. Virus, bakteri, salah makan, benda asing. Jadi itu mesti dicek lagi. Dok, bagaimana cara membedakan muntah dan diare karena virus dan bukan dok? Udah dibahas juga tadi. Untuk itu kadang kita harus pemeriksaan lanjut, tapi untuk diare sendiri kadang aromanya cukup khas ya gitu. Tapi yang pasti ya Poren, jangan biarkan anabul muntah lebih dari 3 kali di dalam waktu 12 jam. Nah itu bahaya banget gitu, karena takutnya dehidrasi atau memang ada hal-hal yang berbahaya. Jadi dibawa aja, jangan sembarang kasih obat, karena kalau lagi muntah obat juga kurang efektif ya dok ya gitu, nanti baru dimakan udah kemuntah lagi obatnya gitu. Kalau udah memang gawat darurat, bawa aja ke dokter hewan, mungkin obatnya bisa disuntik. Iya. Karena kasihan juga kan kalau dikasih oral, apalagi dikasih sirup, apalagi ya bentukannya kapsul. Aduh, iya, belum lagi nanti berantem sama nabulnya buat minuminnya gitu. Oke, sedikit pembahasan lain lagi dok, kira-kira untuk pencegahan agar anabul terhindar dari kasus-kasus seperti ini, misalnya mungkin diare ya gitu, ada tipsnya nggak biar menjaga kesehatan cerna untuk kucing dan anjing? Jadi pilihlah makanan yang lebih baik dan lebih bagus gitu kan. Mahal nggak masalah, tapi daripada kalian mengobatin gitu. Mengobatin tuh mahal, dan ya Belum kasih tentu sembuh juga ya dok. juga gitu. Terus sediakan multivitamin nutrisi ataupun multivitamin imunitas, itu paling penting. Apalagi sekarang cuacanya tidak baik gitu-gitu. Pantau kalau bisa ya, kembali lagi, kalau bisa pantau makan, minum anabul seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih dok, pencegahan untuk biar dia tidak diare, tidak muntah seperti itu gitu. Karena memang anabul susah sih untuk mencegahnya ya, kadang-kadang suka nyelonong ke kamar mandi. Apalagi kalau anabul yang semi outdoor ya, kadang kita biarin main keluar dan kita nggak bisa pantau nih dia di tanah di luar ngapain aja, makanin apa. Jadi ya sama juga pemberian obat cacing juga ya, deworming itu juga mesti rutin ya teman-teman, untuk preventif lah paling nggak, agar terhindar dari
cacingan. Terus sama ya paling dikhawatirkan kalau si muntah dan diare ini penyebabnya virus. Jadi jangan lupa untuk vaksin ya gitu. Jangan udah lemas, udah itu dok sering banget ya dok bisa divaksin aja nggak nih gitu ya nggak bisa. Itu sering dok ya. Udah lagi lemesnya tiba-tiba kayak dulu divaksin aja gitu nggak bisa. Jadi kalau dari dok Rama syarat vaksin buat anabul gimana? Syarat vaksin yang penting satu, tidak ada muntah, tidak ada diare. Mesti saya katakan ada muntah, ada diare, itu paling utama. Terus yang kedua, terhindar dari kutu, terhindar dari jamur, pokoknya penyakit-penyakit kulit gitu. Yang ketiga, apa itu sudah kriteria dari badan, jadi berat badan, terus apa itu namanya tuh umur kayak gitu-gitu. Seperti itu. Umur yang paling baik untuk vaksin biasanya 2,5 bulan atau lepas sapeh itu awal-awal gitu-gitu. Ada juga yang owner, dok kita masih kecil ngapain harus divaksin? Vaksin kadang-kadang sok pintar banget gitu loh, 1 tahun. Salah juga. Jadi ya semoga para owner gitu-gitu tahu setelah melihat ini, vaksin pertama itu 2,5 bulan atau 3 bulan lepas sapeh atau menyusuin gitu-gitu sih. Oke. Sehat bulu, sehat fisik, sehat berat badan, seperti itu sih dok. Gitu. Iya benar. Kalau masih bingung nanti datang dulu aja ke dokter hewan, dikonsulin kondisinya, ntar dicek lagi sama vet buat pastiin apakah si anabul ini, anjing atau kucing ini udah bisa divaksin. Oke. Baiklah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok Boleh. Rama. Dok, kalau kucing habis dikasih obat kutu seperti advokat dan muntah itu normal nggak sih dok? Jadi habis dikasih obat tetes kutu terus muntah gimana tuh dok? Wah itu kurang tahu ya, karena pengalaman saya sih tiap saya kasih advokat atau merek yang lain itu belum ada sih untuk yang muntah. Iya ya. Mungkin karena ada something yang lain, mungkin karena dia habis makan atau habis stres, bisa jadi seperti itu. Kan kadang-kadang kan kucing stres terus dibuka tengkuknya, kadang-kadang kan gerak-gerak gitu-gitu, apa habis gerak-gerak seperti itu terus muntah. Kalau muntahnya ya kembali lagi, kalau muntahnya cuma sekali itu nggak ada masalah, tapi kalau sudah muntahnya 3 kali lebih, 2 kali lebih, itu mungkin ada masalah setelah pemberian advokat. Mungkin karena dianya jilat-jilat atau lain sebagainya. Banyak sih something hal yang itu, tapi untuk pengalaman praktek saya untuk sampai saat ini belum ada sih untuk ya mungkin ada tapi belum yang terlalu parah, belum ada yang protes juga seperti itu gitu sih. Oke, jadi perlu dicek lagi ya, itu muntahnya kenapa, apakah memang benar dari pemberian obat tetes kutu, dan kalau cuma baru 1 kali muntah nggak apa-apa, tapi kalau memang muntahnya berlarut-larut, boleh diperiksakan lagi. Tapi so far dari aku pribadi pun biasanya kalau nggak cocok, lebih ke reaksi alergi ke kulit pernah itu, jadi kayak rada memerah atau mungkin timbul iritasi seperti itu. Jadi coba dicek lagi ya itu kenapa, apakah memang setiap pemberian obat advocate terus kemudian langsung muntah. Nah, oke, baiklah. Udah cukup banyak untuk pertanyaan dari anak Poren. Semoga terjawab ya semuanya. Jadi balik lagi untuk Poren sekalian. Penyebab muntah dan diare itu ada banyak gitu, dari virus gitu, benda asing, alergi, stres. Jadi untuk memastikannya kita harus periksakan ke dokter hewan. Kapan itu perlu diperiksakan? Ketika memang kondisinya berlarut-larut, kemudian sudah menyebabkan dehidrasi. Oke, dari mungkin terakhir dari Dok Rama ada tips and trick atau closing statement kah sebelum kita mengakhiri live pada malam hari ini? Oke, ini lagi cuacanya lagi buruk ya, lagi jelek, lagi kalau bisa tolong anabul kalian dijaga dengan baik. Lihat lagi kapan dia vaksin, kapan dia coba cacing, obat kutu, terus
dilihat pakannya gitu-gitu sih, karena memang musim ini sangat musim yang naik turun dan banyak banget kena infeksi virus, yang jangan selalu sedikit muntah sedikit. Kalau bisa sih dilihat dulu apakah intensitas muntahnya atau diarenya sudah parah atau enggak, langsung bawa ke dokter. Jangan nunggu parah banget, jangan. Lebih sedikit 2 kali muntah langsung bawa ke dokter hewan gitu. Jangan diobatin sendiri. Jadi obat manusia, atau biasanya kasih obat antimo gitu-gitu. Iya, antimo. Yang ada tuh Benar. dia muntah gitu kan, muntah terus kasih apa sih, antimo anak itu dikasih 2 gitu. Bukannya malah muntahnya berhenti, dia muntah terus gitu kan. Malah terjadi keracunan seperti itu gitu. Makanya kalau bisa sih ya, trik yang tadi tolong diikutin. Terus kalau sudah kepentok nih nggak tahu, bawa aja ke dokter hewan gitu aja. Pokoknya yang penting lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sip. Baiklah, didengarnya itu ya, boleh dicatat ya untuk orang semua. Semoga ilmu dari Dok Rama pada malam hari ini bermanfaat karena banyak hal-hal baru yang kita pelajarin. Oke, lah nggak terasa ini juga hampir 1 jam, udah 50 menit. Terima kasih untuk Poren semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin follow juga nih ya TikToknya Dok Rama, dia suka kasih info-info menarik gitu. Dan beberapa case juga kita dari Urban Vet ada sempat bahas, boleh di scrolling lagi. Sip, yaudah kalau baiklah kalau begitu kita akhiri live pada malam hari ini. Terima kasih banyak Dok Rama. Selalu jangan lupa kalau mau pada ketemu Dok Rama di Awal Care Jakarta Timur, atau boleh DM ke Dok Rama kali ya kalau mau tanya lebih lanjut. Oke, sip. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.